Ada 10 menit ya, silakan. Iya bang, Apa tuh, gimana, ngomong gimana? nih. Ulang. Tema untuk emang beda. Oh iya, pada kemarin yang itu udah dilakukan siapa? Banyak berisik. Jangan berisik. Campaign memang beda, apa lagu itu memang beda? Campaign memang beda terhadap Gen Z. Ya itu tadi, oke. Jadi si memang beda ini berangkat dari keresahan kami para bapak-bapak ya terutama gitu. Sebetulnya ngelihat situasi dan kondisi zaman sekarang di mana perbedaan itu adalah hal yang paling mendasar tapi tetap menjadi suatu isu yang paling sering, yang paling meresahkan, yang paling sering sekarang terjadi, malah mungkin terlalu di-amplify gitu. Jadi itu adalah hal yang sebetulnya kita kepengen bahas duluan lah, ibaratnya gitulah, bahas duluan. Makanya dengan single Si Memang Beda ini kita pengen ngomong bahwa ya udahlah, nggak apa-apa, semua orang itu memang terlahir beda. Justru persamaan kita itu, satu-satunya persamaan manusia itu adalah kita sama-sama punya perbedaan gitu. Jadi ya udah, nggak usah diributin, ngapain, orang semua orang juga beda gitu. Dan yang kedua juga, jangan jadi sampai lu nggak percaya diri kalau lu berbeda sama orang lain. Justru jadi diri lu sendiri, dan jadi beda itu memang keharusan gitu. Tapi yang bikin ke-trigger ngerasa kok hari ini jadi bikin lagu apa sih, mungkin apa gitu, maksudnya Umur ya itu tadi kan gitu, karena pembahasan kami ya standar lah mungkin ya, umur-umuran kami gitu yang ngelihat situasi, keadaan, apa bla bla bla. Salah satunya sih sebetulnya, salah satu isu yang terjadi itu ya masalah perbedaan itu. Jadi di situ sebetulnya triggernya di situ. Masalah perbedaan karena gini, The Chantuters alhamdulillah sampai saat ini pun kami masih kayak berinteraksi secara langsung dengan teman-teman yang ibaratnya umurnya jauh di bawah kami lah gitu, Gen Z lah gitu, kita ngomongin Gen Z, di sekolah, di pensi, di festival-festival segala macem. Kemudian bertemu dengan musisi-musisi yang baru yang jauh lebih muda dari kami gitu. Banyak banget diskusi-diskusi yang akhirnya terjadi di lapangan ini yang suatu yang baru buat kami gitu, suatu yang baru, banyak sesuatu yang positif yang kami lihat kayak kerennya sebetulnya anak-anak zaman sekarang, kerennya kalau zaman dulu kita mah kita nggak bisa begini, sekarang tuh asik, enak, bisa kayak gini-gini, pantas, keren-keren segala macam. Tapi di sisi kebagusannya itu pun, di balik itu pun ada sebuah isu atau ada sebuah sesuatu yang menjadi kelemahan. Nah itu yang menjadi akhirnya kita ke-trigger untuk menyampaikan memang beda ini gitu. Untuk salah satunya, mungkin kedepannya kita akan banyak menyampaikan isu-isu yang kita lihat jadi sesuatu yang perlu kita sampaikan gitu. Itu aja sih. Katrias menjelang 20 tahun nanti kan bakal ulang tahun gitu. The Chantuters ada nggak 2024 ini gebrakan baru mau bikin konser tunggal atau apa gitu di 2024 menjelang 20 tahun? Dari pengalaman kami yang kemarin kami tidak berani banyak janji dulu. Tapi direncanakan. Semuanya sudah diusahakan. Rencana boleh. Apa tuh? Sudah apa? Ya semuanya sudah dipersiapkan. Ya kita lihat yang pasti lihat situasi. Insya Allah konser 20 tahun juga bakal ada. Jadi ya kita lihat dulu situasi karena kita mau deket pemilu dulu kan gitu. Nanti keadaan setelah pemilu baru kita lihat. Tapi dengan adanya album rilis ini salah satu Album ini juga salah satu undangan dari Ya, jadi nanti kita akan meriliskan album ini kalau memang insya Allah konser tunggal yang terjadi. Jadi ini adalah album hadiah buat kalian-kalian yang kita ya dari kemarin baru ikuti kita, yang sudah lama ikuti kita. Ini album ini salah satu menunjukkan eksistensi The Chantuters juga nggak sih? Sekarang kan udah lama juga nyari album. Ya kalau misalnya itu mas, setiap karya pun selalu mewakilkan keeksistensian ya. Maksudnya di situ akan terselipkan gitu bahwa The Chantuters masih ada, The Chantuters masih bikin karya gitu. Di luar karya itu misalnya berapa banyak yang mendengarkan, berapa banyak yang tahu gitu. Tapi setiap seniman pasti menyelipkan masalah keeksistensiannya dia di karya tersebut. Tapi ngejaga kekompakan 20 tahun nih Bang, banyak band yang bubar dan di personil Chantuters tetap awet nih, seperti apa sih? Menjaga kekompakan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu ya tadi komunikasi yang baik, yang pasti komunikasi yang baik di antara kita, apalagi kita sekarang sudah mulai menginjak bapak-bapak ya gitu. Jadi semakin bapak-bapak harusnya ego terus emosi semakin teredam. Ya komunikasi yang harus dijaga sih. Ya. Itu Intinya aja. ya itu, kalau mau ngambil gampangnya gini, biasanya kan permasalahan di dalam sebuah teamwork itu kan perbedaan visi, perbedaan prioritas kayak gitu. Nah itu yang harus kita pertama kita komit dulu di antara anggotanya lah gitu ibaratnya, antara anggotanya. Kita harus saling mengerti masalah itu. Bahkan kalau mungkin di antara kami ini, kalau tadi kita udah menyinggung bahwa kita adalah udah bapak-bapak, ibaratnya
orang bapak-bapak itu kan sudah menuju ke arah bijaksana ya gitu. Jadi iya, kita tuh harus sudah mulai wisdom gitu ya. Wish itu keinginan, dom itu adalah ini. Keinginan yang didom. Nah gitu. Diredam. Jadi ya itu tadi gitu. Mulai kesini ya kami pun jarang meributkan hal-hal yang kecil atau nggak pernah lagi kayak harus misalnya kalah opini misalnya atau kalah dalam pendapat gitu, berargumen, karena pasti tujuannya sama aja gitu. Ujung-ujungnya juga kepengen The Changcutersnya sukses gitu aja. Jadi ngapain mesti diributin. Bang Tri sini kan tadi bapak-bapak semua, kalian masih nerima nggak sih manggung di daerah jauh gitu, atau membatasi untuk ya manggung ke dekat-dekat, karena kan prioritasnya udah berbeda, terus fisiknya juga udah berbeda. Wah, kalau fisik masih. Kalau fisik masih Boleh lihat di aksi mental sih kayaknya. Iya enggak, kalau untuk job atau apa ya yang pasti kita sudah 19 tahun pasti sudah hampir semua kota di Indonesia kita datangin. Jadi untuk yakin dari ke depannya memang ada beberapa, misalnya gitu ada beberapa kota dan dia jauh, ya itu pasti kita ambil gitu. Tapi memang kita agak membatasi ke kota-kota yang dimana ada landing pesawat di sebelah kita manggung. Iya. Gitu. Jadi kalau agak ada yang jarak, tapi tergantung kepentingan ya. Maksudnya kepentingan gini, terkadang di kota itu ternyata memang dampaknya besar atau Permintaannya besar sekali ya. Permintaannya besar dan kita harus tetap menghibur mereka gitu. Ya jadi ya tergantung aja masih bisa. Ya tapi lebih prioritas kalau ada bandara ya. Jadi ginilah, ibaratnya ginilah. Ya masa sih The Changcuters sudah 20 tahun kami sih sebetulnya bisa dibilang di jalan itu dari dulu kami selalu memprioritaskan ibaratnya perjuangan gitu. Mungkin sekarang pengen dong ada satu yang kita nikmatin lah gitu, kayak gitu. Jadi ada beberapa kota-kota yang memang kami pilih juga gitu. Ada kok, kita nggak bohong. Ada yang kita pilih yang misalnya, gue mau mainnya di sini aja lah gitu. Yang ini nggak dulu gitu. Tapi ya itu tadi kalau di penilaian pertimbangannya adalah, tapi misalnya kalau ternyata kota ini potensinya bagus, permintaannya besar, memang pengen nonton udah lama nggak nonton The Changcuters dan emang pengen nonton The Changcuters, pasti kita datengin. Bukan karena masalah kami udah nggak kuat atau karena manja gitu, enggak, tenang aja, mau dipanggil dimanapun kami masih sanggup lah gitu, insya Allah gitu. Bang, tapi keberkahannya di penonton sendiri kan udah 20 tahun ya, masih nemuin nggak sih penonton yang cewek-cewek ganjen-ganjen sama bapak-bapak ini gitu loh? Yang ganjen cowoknya Cowoknya ke ceweknya yang ganjen. ya apa ya itu mah standar lah, ada di tiap generasi ada lah ya yang gitu ada, tapi kita menyikapinya lebih santai aja. Beda ya, nggak dicari gitu ya. Siapapun boleh kok mengekspresikan dan mengapresiasi karya The Changcuters lah. ini udah mau akhir tahun, keberkahannya untuk Changcuters sendiri seperti apa nih di tahun ini? Wah, Luar biasa banget ya. ya ini kami masih berlima aja sampai saat ini aja, sebuah berkah yang luar biasa, yang kayaknya nggak cukup untuk cuman bilang alhamdulillah terima kasih gitu. Kayak kita harus jadi orang yang lebih baik kali ya gitu, harus berusaha itu, dan ya itu rasa syukur itu harus bener-bener diamalkan, bener kata Erik gitu. Tahun baru sendiri bakal ngambil job atau liburan nih bersama keluarga? Ambil job abis itu. Ambil job. Enggak, kita tahun baru memang udah ada jadwal. Iya, abis itu baru liburan. Kebiasaan dari Changcuters itu libur tuh di awal tahun. 10 sampai 15 hari itu kita pasti libur dalam waktu setahun. Sama bulan Ramadan lah. Sama bulan puasa. Sayang dong tahun baru cuan ya. Iya, tetep lah, cuan mah harus. Resolusi 2024 dari Changcuters sendiri apa nih? Pengen apa? 8K sekarang, standar banget sih, bapak banget resolusi. Ya itu tadi campaign kita berjalan dengan lancar. Yang pasti mudah-mudahan konser tunggalnya juga 20 tahun The Changcuters bisa terrealisasi. Album barunya juga keluar. Jadi insya Allah. Ya 20 tahun 2024 tuh bertepatan dengan 20 tahun The Changcuters, sehingga pasti kami sendiri pun udah banyak mempersiapkan banyak hal gitu loh. Ya tadi baru sebagian kecil yang diungkapin sama Dipa, masih banyak yang kami develop untuk menuhin 2024. Yes. Oke teman-teman, Greeting tahun